Baik, berikutnya kami akan mengundang Bapak Dr. Agus Joko Purwanto dengan topik atau judul paparannya pembelajaran online model dan strategi. Sebelum kita mulai, saya ingin membacakan riwayat singkat Pak Agus Joko Purwanto. Nama lengkapnya Agus Joko Purwanto, MSI. Beliau bidang ilmunya adalah administrasi publik dan manajemen pada saat beliau menjabat sebagai Kepala Unit Pengembangan Profesi di Universitas Terbuka. Hal yang menarik dari Pak Agus, beliau ini pada tahun 2013 dan sampai dengan 2016, beliau adalah Ketua Asosiasi Profesi Pendidikan Jarak Jauh Indonesia. Mata kuliah yang diampu di Universitas Terbuka adalah Inovasi dan Pengembangan Organisasi, Program Magister Administrasi Publik, Teori Organisasi, Pengembangan Organisasi dan Manajemen Strategik dan Pemerintahan. Satu hal yang perlu kami sampaikan juga, sampai saat ini beliau sudah menghasilkan kurang lebih 21 karya ilmiah yang Bapak Ibu semua dapat browsing di internet. Baik, untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada Pak Agus Joko Purwanto untuk menyampaikan paparan. Sekali lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mohon dicatat dan pertanyaan nanti disampaikan dalam melalui pertanyaan tertulis. Baik, kepada Pak Agus kami persilakan, waktunya kurang lebih 15 menit. Silakan Pak. Baik, berarti diulang ya. Terima kasih atas kesempatannya, moderator, Bapak Rektor dan Bapak Ibu yang hadir dalam forum knowledge sharing ini. Kami akan menyampaikan tentang online learning, pembelajaran online, model dan strategi yang kami angkat dari pengalaman mengembangkan dan menyelenggarakan online learning yang secara personal saya melakukan sejak tahun 2003. Jadi berbagai hal yang bisa kita share pada forum ini. Jadi pada prinsipnya inti dari online learning adalah sebetulnya how to manage. Bagaimana memanage tentang ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah teacher, kemudian students, content, dan media. Jadi dari keempat ini yang menjadi pokok dari konsep ini adalah bagaimana memanage, mengkombinasikan 4 komponen ini. Seberapa banyak students itu diberi peran, seberapa banyak media itu berperan, seberapa banyak teacher itu menggunakan media, konten, dan student, dan seberapa banyak dan seberapa canggih konten itu akan didesain. Jadi dengan demikian, managing 4 hal ini penting sekali. Sehingga yang diperlukan tidak hanya bagaimana kita menyampaikan konten, tapi juga bagaimana kita memiliki strategi dalam menyampaikan konten kepada student dengan media yang tersedia.
Jadi ini cukup banyak sekali kesalahan dalam mendesain online learning kita, misalnya dengan menggunakan video, pada tujuan kita adalah mahasiswa-mahasiswa yang jauh dari tempat-tempat yang memiliki jaringan yang kuat. Jadi dengan demikian materi yang kita akan sampaikan harus mempertimbangkan hal-hal yang seperti tadi kami sampaikan. Mahasiswa tinggal di mana, kekuatan ada di mana, kekuatan bandwidth seberapa besar, kemudian media yang digunakan apa, konten yang disampaikan apa. Jadi desain dan menyeimbangkan, mengkombinasikan keempat komponen ini menjadi inti pokok dari pembelajaran. Jadi moda pembelajaran sekarang itu ada dua, sebenarnya tatap muka dan jarak jauh. Namun di tengah-tengahnya kemudian muncul bagaimana mengkombinasikan tatap muka dengan jarak jauh, itu yang kita sebut blended learning. Kemudian fokus kita adalah di pembelajaran jarak jauh, itu ada cetak, non cetak, dan jaringan. Nah, disinilah yang tadi kami sampaikan, bagaimana dosen, kemudian konten, kemudian student dan media itu dikombinasikan untuk menghasilkan satu model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Bukan ya, yang sesuai dengan manajemen, tapi bagaimana memenuhi kebutuhan akademik mahasiswa. Kemudian di dua sisi berikutnya adalah ada sinkronus, ada asinkronus. Seberapa besar kita akan menggunakan kedua hal itu. Jadi ini adalah masalah pilihan, ini adalah masalah manajemen. Mau diberikan secara tatap muka, ataukah mau diberikan secara blended, ataukah jarak jauh. Pada jarak jauh apakah akan fully cetak, atau kombinasi dengan non cetak, atau kombinasi dengan jaringan, atau jaringan yang besar. Kemudian apakah itu akan diberikan sinkronus dan asinkronus. Ini adalah pilihan-pilihan kebijakan yang harus diambil oleh manajemen. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah tuntutan mahasiswa. Mahasiswa tuntutannya berbeda-beda tergantung dengan lingkungan mereka. Jadi ini hal yang perlu dipikirkan, ini yang perlu dilakukan, sehingga tidak hanya kita berfokus kepada konten, tapi juga berfokus pada how to manage sumber daya, how to menjangkau mahasiswa, kita lihat sarana prasarannya, mitra di tempat-tempat yang kita akan jangkau, itu menjadi penting dalam modus pembelajaran online. Kemudian satu lagi, hal yang mendasar, dan ini adalah hal yang baru, adalah open educational resources. Jadi dengan masa saat ini, itu OER itu melimpah di luar. Ada video, ada berbentuk grafik, ada berbentuk teks. Nah, sehingga dengan demikian tugas dosen, tugas pengajar itu tidak mengajarkan. Karena di luar itu lebih banyak, lebih bagus, lebih cepat gitu kita bisa raih. Nah, inilah yang kemudian menggeser peran dosen dan peran siswa. Siswa sekarang bisa langsung mencari sumber di luar, nah mereka langsung membaca duluan. Nah, dosen tidak mungkin memberikan materi yang siswa juga sudah tahu. Jadi lebih efektif kalau dosen itu kemudian memanage, mengajak siswa untuk how to manage konten. Nah, sehingga inilah yang tadi kami sebut bahwa masalah utama dalam pembelajaran online adalah how to manage, how to combine keempat komponen itu. Jadi open educational resources itu adalah sumber pembelajaran yang sangat kaya. Tergantung sekarang bagaimana dosen itu menguasai peta OER di luar, tersedianya apa, dalam bentuk apa, kemudian dikombinasikan dengan strategi pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, di sini keterampilan baru bagi dosen adalah strategi pembelajaran. Jadi tidak bisa lagi dosen hanya bicara di depan kelas apa yang dia ingat, tapi dia harus membuat desain pembelajaran yang bagus supaya modus pembelajarannya baik. Kemudian kami sampaikan ini adalah evolusi yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi dilihat dari sisi siswanya, kebutuhannya, kalau pada dulu-dulu maka awal-awal itu yang berperan adalah dosen. Dia mau ngajar apa ya terserah dosen gitu. Kuliah terserah dosen. Nah, setelah itu learner center kebutuhannya apa. Nah, sekarang learner driven. Jadi kebutuhan siswa itu apa akan mendrive dosen untuk melakukan pembelajaran. Jadi mereka akan menuntut waktu dalam bentuk waktu yang cepat, kemudian media yang dia bisa, kemudian juga materi-materi yang dia inginkan. Kemudian dari sisi pembelajaran juga mulai berkembang dari classroom kepada mobile atau social learning. Jadi grup-grup WA, grup-grup sosial sekarang itu menjadi media pembelajaran yang sangat bagus dan berlangsung di luar kendali dari dosennya.
Jadi inilah yang perkembangan-perkembangan ini yang secara sosiokultural itu perlu diikuti, kemudian secara manajerial juga perlu difasilitasi. Sehingga terjadilah social learning yang efektif, kemudian mobile yang ada itu bisa digunakan untuk learning tujuan-tujuan pembelajaran yang kita siapkan. Kemudian pembelajaran yang tadinya fokusnya pada individu, sekarang berfokus pada komunitas. Jadi sekarang ada namanya komunitas-komunitas yang dibangun berdasarkan network-network yang tak kelihatan. Komunitas itu virtual. Nah, sehingga organisasi-organisasi sosial yang virtual itulah yang menjadi fokus pembelajaran kita. Kemudian berikutnya adalah kalau pada awalnya dilihat dari sisi expertnya, dulu dosen yang expert dia cerita-cerita. Nah, sekarang expert itu sharing, ini loh videonya, ini loh linknya yang kami tadi sampaikan pada awal diambil dari Open Educational Resources. Jadi dosen tidak perlu membuat, tapi dia mampu menunjukkan di sini loh alamatnya, kombinasikan video dengan teks ini kombinasikan dengan grafik ini, sehingga Anda akan tahu secara keseluruhan. Nah, inilah peran-peran yang kami tunjukkan tadi, kombinasi keempat tadi, lihat pada komponen paling kanan, the future, dan sebenarnya ini bukan future, sekarang sudah seperti itu. Jadi dulu namanya citizen, sekarang namanya netizen. Nah, jaringannya tidak kelihatan, anggotanya tidak kelihatan. Itulah masa depan pendidikan kita. Kemudian kalau kita pembelajaran jarak ini kami ambil dari buku yang ditulis Profesor Tian Pilawati. Jadi bahwa pembelajaran online itu bagian dari pembelajaran jarak jauh, baik yang terbuka maupun tertutup, karena online juga bisa dipakai sebagai pembelajaran tertutup, bisa juga dipakai sebagai pembelajaran terbuka. Dalam konteks kita adalah kita menggunakan pembelajaran online yang terbuka. Kami ingin tunjukkan bahwa online itu powerful. Kita sudah melihat bahwa ketika kita berpikir soal penguatan pembelajaran kelas dan lain-lain, kemudian dipotong secara di tengah gitu oleh COVID, sehingga semua melirik kepada e-learning. Nah, e-learning itu memerlukan syarat, walaupun powerful, tapi dia memerlukan syarat untuk menjadi powerful. Nah, sini kita akan lihat e-learning powerful untuk apa gitu. Jadi bisa dia menyampaikan konsep abstrak, dia bisa menunjukkan praktek-praktek di perusahaan misalnya, jaringan di perusahaan ataupun posisi mesin-mesin itu melalui video. Dia bisa kuat untuk memberikan resource, bantuan-bantuan resources. Ini loh diberikan teks-teks dengan cepat dikirim melalui misalnya WA. Kemudian diberikan melalui email. Jadi dengan berbagai macam modus ragam media itu pembelajaran bisa berlangsung dengan efektif karena berbagai macam image, berbagai macam video, berbagai macam teks kita bisa kirim dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian kita bisa melihat tools itu secara cepat dan secara tools yang mutakhir itu bisa kita berikan secara cepat karena kita bisa menunjukkan sumber-sumber yang menggunakan artificial intelligence, kemudian juga menggunakan konstruksi-konstruksi yang menggunakan bantuan komputer itu kita bisa berikan sehingga kita bisa memberikan contoh, memberikan gambaran walaupun benarnya belum ada melalui virtual, melalui mungkin hologram, melalui artificial intelligence itu semua memungkinkan hal-hal yang demikian. Kemudian targetnya bisa multiple intelligence, bisa sosialnya, bisa intelektualnya, bisa emosinya, itu bisa dirangkap sekaligus dalam proses pembelajaran online. Kemudian juga meningkatkan keefektifan teacher dalam mengajar, guru dalam mengajar, karena dia bisa dalam waktu yang bersamaan bisa memberikan gambaran banyak hal. Jadi kita misalnya cerita Borobudur itu akan lama dimengerti oleh siswa, tapi begitu kita berikan video, kita berikan teksnya, kita berikan grafisnya, maka dengan cepat siswa itu akan belajar tentang Borobudur. Namun ada tuntutan bahwa dosen juga harus menguasai, teacher harus menguasai berbagai macam ragam teknologi. Kemudian face to face bisa difasilitasi dengan komputer, kemudian assessment juga bisa dilakukan dengan baik, kemudian produktivitas kelas itu meningkat karena mahasiswa belajarnya, siswa bisa belajar dengan cepat melalui berbagai macam media dan kemudian bisa real time learning.
Jadi ini bisa kita lakukan, bisa kita siaran langsung dari tempat lokasinya, bisa kita langsung bicara dengan narasumbernya dan lain-lain, kita bisa lakukan pada saat itu juga. Kemudian yang penting juga adalah bahwa e-learning itu akan mendorong teaching and learning prosedur itu menjadi lebih inovatif. Ini yang penting. Jadi ini akan mendorong inovativeness dari dosen maupun dari siswanya maupun dari manajemennya. Semua akan berlomba untuk memanfaatkan, kalau tadi 4 komponen, memanfaatkan media yang tersedia untuk mencapai pembelajaran yang paling efektif pada saat itu. Jadi kemarin saya menjadi narasumber di Asosiasi Ilmu Pemerintahan di Indonesia, itu beberapa pertanyaan adalah bagaimana menggunakan online learning di daerah-daerah yang jaringannya susah, orangnya juga dari sisi sosial ekonomi itu tidak kuat. Nah, misalnya dengan cara itu, maka kita bisa mendownload materi-materi itu kemudian dikirimkan kepada mereka dan bisa dibaca oleh mereka. Dikirimkannya bisa menggunakan CD atau menggunakan USB. Itu bisa diberikan pada mereka sehingga mereka bisa baca secara online, bisa bicara secara offline. Jadi dengan cara demikian ratusan buku itu bisa masuk dalam satu gadget dan mereka bisa belajar. Ini sangat murah, sangat efektif. Tinggal nanti pada saat-saat itu mereka ketemu atau mereka bisa kombinasikan dengan penggunaan handphone melalui aplikasi yang ada di dalamnya, melalui WA atau melalui yang lain. Kemudian jenis pembelajaran online itu ada, ini kami ambil juga dari buku Prof. Tian, itu ada yang atas tadi sudah sinkronis asinkronis, kemudian modelnya itu tipe kelas, di dalam kelas, kemudian ada yang kolaboratif, online berbasis kompetensi. Ini tergantung didesain bagaimana pembelajaran berbasis kompetensi, apakah dia itu sekedar bisa mengerti atau bisa melaksanakan atau bisa menganalisis, maka desain pembelajaran itu juga berbeda. Kemudian model komunitas praktisi ini yang mirip-mirip untuk Merdeka Belajar, jadi para praktisi bisa bersama-sama dengan mahasiswa membentuk komunitas, kemudian mereka bersama-sama mengembangkan atau membahas satu model akademik yang ingin dihasilkan. Lalu berikutnya, Bapak Ibu, ini yang 4 komponen ini dari online learning ini, course design, interaction and collaboration, assessment, dan learner support ini harus ada. Jadi ini sebagai persyaratan supaya online learning itu powerful. Desain, course design. Jadi pembelajaran itu harus didesain. Materinya itu akan disampaikan berapa kali, kemudian apa yang akan diberikan video, tesnya berapa kali, kemudian latihan berapa kali, pada pertemuan berapa latihan akan diberikan, tes akan diberikan, kemudian bagaimana model keterlibatan siswa, kemudian yang dipakai apa, semua itu harus didesain oleh course design, biasanya oleh teachernya, oleh dosennya. Jadi ini adalah keterampilan yang sangat penting bagi dosen pada masa sekarang. Jadi tidak bisa lagi dosen hanya menguasai konten, pasti dia akan ketinggalan. Jadi dosen harus menguasai desain pembelajaran, menguasai penggunaan media, menguasai karakter siswa, juga dia harus menguasai konten. Dan mengkombinasikan semua ini ke dalam satu desain pembelajaran. Berikutnya adalah interaction dan collaboration, bagaimana kemudian interaksi itu akan dilakukan, bagaimana strategi komunikasinya, bagaimana mengembangkan model learningnya, bagaimana interaksi logistiknya termasuk materi-materi ajarnya. Jadi ini penting sekali digunakan atau didesain dalam course design tadi supaya kolaborasi itu bisa bagus. Bagaimana kolaborasi antara guru dengan siswa, bagaimana antara guru dengan guru, guru dengan media, media dengan siswa, siswa dengan siswa gitu. Nah yang sekarang masih belum banyak didesain adalah menghidupkan kolaborasi, mendesain kolaborasi siswa dengan siswa dalam online. Umumnya masih siswa dengan media atau siswa dengan konten dan siswa dengan teacher. Tapi siswa dengan siswa itu masih belum banyak. Ini adalah PR. Kemudian assessment, ekspektasi apa yang diharapkan dari siswa itu. Siswa diharapkan mampu apa. Nah ini sudah harus ada dalam course design karena akan menentukan materi apa yang akan diberikan, kemudian praktek apa yang diberikan, kemudian tes-tes apa atau evaluasi yang akan diberikan. Sehingga ini akan menentukan bagaimana assessment itu dilakukan. Kapan dilakukan, apakah itu assessment oleh siswa sendiri atau assessment akan diberikan oleh pihak luar atau dosennya. Kemudian learner support, pendukung-pendukung support supaya
pendukung-pendukung kepada siswa supaya siswa itu bisa belajar dengan baik. Ini semua harus didesain dengan baik dan ini menjadi persyaratan supaya online learning itu efektif. Kalau ini tidak dipenuhi maka online learning tidak akan efektif. Jadi ada 4 komponen di samping 4 komponen tadi yang sudah kami sampaikan. Jadi manajemen menjadi penting, baik itu memanage konten maupun memanage proses pembelajaran dan memanage ya pendukungnya. Nah, resource yang diperlukan itu ada learning management system, kemudian bahan ajar, cetak, non-cetak, online yang bersifat self learning material, kemudian bahan ujian itu bisa cetak, bisa online, kemudian punya dosen, punya SDM yang meliputi dosen, teknisi, ahli desain pembelajaran, manajer pembelajaran, untuk produksi media, ahli jaringan, dan programmer. Ini akan mendukung proses pembelajaran online secara efektif. Kemudian jaringan internet dan server yang cukup. Dan terakhir komputer dan kelengkapannya. Dan yang ketujuh listrik. Jadi kalau listriknya juga mati-mati tentu akan sangat mengganggu. Kemudian rancangan pembelajaran online harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sasaran. Apakah orang-orang itu melek media yang bagian apa? Jadi kalau dia tidak melek media tentu akan sulit kita berikan dengan media. Kemudian juga lokasi dia ada di mana. Jadi dia pilihan antara offline dan online nantinya. Kemudian kompetensi yang akan dicapai, tadi sudah kami sampaikan di depan. Jadi kalau kompetensi itu bersifat praktek, kemudian behavior, bisa melakukan sesuatu, tentu desainnya berbeda dengan kalau hanya mahasiswa mampu melakukan analisis atau hanya mengingat. Dan kemampuan memperoleh resources itu juga penting, jadi jangan sampai kita mendesain dengan menggunakan sesuatu yang kita tidak punya resource, tidak punya kemampuan menguasai resource, baik itu memiliki sendiri ataupun menyewa atau kita bekerja sama dengan pihak lain. Dan kapasitas jaringan internet perlu diperhatikan. Jadi umumnya di Indonesia untuk sekarang ini kalau pakai video masih berat, jadi kemungkinan menggunakan teks masih pilihan yang paling baik. Kemudian jenis bahan ajar akan digunakan, apakah ada yang cetak, non cetak atau yang digital. Terakhir jenis evaluasi yang akan dilaksanakan itu dengan cara yang seperti apa. Ini yang perlu, ini berkaitan dengan kompetensi yang akan dicapai. Jadi itu yang kami sampaikan Bapak Ibu, saatnya ini adalah saatnya untuk semua perubahan berpindah dari akuarium tatap muka ke akuarium yang online. Jadi ini memerlukan perubahan yang besar baik dari sisi berpikir, kemudian dari sisi strategi, dari sisi praktisnya, manajemennya, dan dari sisi daya dukungnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kita untuk sesi. Terima kasih banyak, kami kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Agus Joko Purwanto, paparan yang menarik. Ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi. Ternyata dalam model pembelajaran online itu, bahwa model itu kita harus mengetahui karakteristik mahasiswa, sehingga kita bisa menentukan strategi pengembangan model yang cocok dengan mahasiswa, termasuk distribusi logistik, seperti bantuan belajar. Kunci utama tadi adalah manajemen yang prima dalam melaksanakan yang akademik. Tadi ada satu kata yang menarik dari Pak Agus, bahwa yang ingin saya terjemahkan bahwa the future is now. Bahwa masa depan itu pada sekarang ini. Karena perubahan begitu cepat. Kita tidak bisa prediksi lagi seperti apa hari esok. Maka the future is now, kita harus berubah saat ini. Seperti disampaikan di slide terakhir. Berpindah dari akuarium tatap muka ke akuarium jarak jauh online. Siapa tahu besok hari mungkin teknologi sudah berubah, kita akan berubah ke alat yang lain, device yang lain, teknologi yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, nanti tolong dicatat atau diketik melalui chat room atau fitur My Question. Nanti kita akan